Nah, menulis itu menata pikiran sebenarnya. Ya, menulis itu cara kita menyusun pikiran jauh lebih tertib. Kalau saya menginginkan ini, Anda menginginkan itu tidak akan jalan. Tapi kalau kita menginginkan hal yang sama, mari rawat kesamaan itu. Tetapi saya pikir memang kuncinya adalah bahwa apa yang kita tahu itu yang kita akan lakukan. Maka pengetahuan itu yang dirawat agar nanti menjadi tindakan. Kenapa orang sih sering gundah gulana, galau? Pasti kegalauan itu berangkat dari sebuah objek. Ya. Saya galau karena saya tidak sama dengan orang lain. Orang lain memiliki ini kan objek. Ya, betul. Padahal filsafat mengajari kita harus menjadi diri sendiri. Kenapa harus menjadi orang lain? Sebuah pendidikan yang berhasil adalah ketika mahasiswa saya berhasil membangun karakter. Yang kedua, dia bisa menghidupkan lingkungannya menjadi tempat mereka bekerja dengan baik. Nah, bahwa buku-buku yang dibaca itu cara kita membuka jendela dunia. Kalau mereka tidak membaca, maka jendelanya nggak dibuka, tertutup. Hidupnya pengalaman panjang menjadi guru bagi para mahasiswa, tetapi saya tidak menyebutnya guru sebenarnya atau dosen. Saya lebih memposisikan diri sebagai teman. Menurut saya itu adalah menjadi diri sendiri sebenarnya. Menjadi diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta berikan komentar yang paling baik. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Python. Alhamdulillah teman-teman Santri Sarjana, kita bertemu kembali dengan salah satu tokoh spesial pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mungkin beliau memang jarang tampil di media sosial, terutama di video YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi dalam dunia tulis menulis dan dunia akademik, beliau bukan orang asing lagi. Siapa dia? Beliau bernama Ahmad Sahidah Pihadi. Assalamualaikum Pak Sahidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak Sahidah? Baik, sangat baik. Terima kasih ya sudah berkenan menjadi bintang tamu di channel kami. Tidak mengganggu aktivitas ya? Sama-sama tidak. Saya senang dengan aktivitas pemuda Alas Tengah. Terima kasih. Jadi Pak Ahmad Sahidah, di sini kita akan bincang-bincang santai. Pertama kita tentang kehidupan Pak Ahmad Sahidah dari latar belakang keluarga dan pendidikan. Tentunya Bapak Ahmad Sahidah sebelum menjadi seperti sekarang ini adalah bibit unggul mungkin dulu yang waktu itu masih dini. Nah, kita ingin tahu bagaimana proses dan tahapan-tahapan sehingga menjadi Bapak Ahmad Sahidah seperti sekarang ini. Jadi kita ingin tahu dulu mungkin Pak Sahidah dari latar belakang keluarga dan pendidikan. Bisa diperkenalkan ke penonton mungkin. Ya, terima kasih Pak Zainul. Ini merupakan penghargaan pada saya, dan terkait dengan latar belakang seperti pada umumnya saya berasal dari keluarga sederhana yang melakukan aktivitas sehari-hari seperti anak yang lain, bersekolah, mengaji, dan menyelesaikan pekerjaan rumah sehari-hari. Jadi kebiasaan itulah yang menyebabkan saya terbiasa melakukan hal-hal yang sederhana sebenarnya, belajar, kemudian menyapu. Tidak hanya itu, saya juga mengaji ke surau, seperti anak yang lain. Pak Ahmad Sahidah alamatnya di mana waktu masih kecil? Di Ganding, Sumeneb, Madura. Oh, Sumeneb, Madura ya. Jadi ketika itu memang belum terlalu terpapar dengan banyak gangguan, ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi dukungan keluarga, masyarakat, dan orang-orang sekitar itu membentuk kepribadian kami. Dan setelah itu saya melanjutkan ke pondok setelah menyelesaikan sekolah dasar di tempat tidak jauh dari rumah, SDN Batal Barat 1. Nah, selama di Anokoya saya 6 tahun menyelesaikan sekolah menengah pertama atau MTS dan sekolah menengah atas Madrasah Aliyah. Berarti nyantri di sana Pak ya? Ya, saya
Ngantri di sana selama 3 tahun. Dan menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat baik sebab saya melihat suasana lingkungan itu mendukung pembelajaran dan aktivitas ibadah. Ibadah. Jadi secara tidak langsung karakter kami dibentuk oleh pendidikan, tidak hanya di sekolah tapi juga dalam keseharian di pondok pesantren. Dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Saya mengikuti di Rosa Lua Al-Arabiyah, pengembangan ke bahasa Araban, dan kemudian ikut pengembangan bahasa Inggris di bawah pondok dan kerjasama dengan Volunteers in Asia. Setelah itu saya juga mengikuti kegiatan Palang Merah Remaja. Jadi memang pada waktu itu santri diberi pilihan ya, kegiatan yang memungkinkan mereka bisa mengembangkan minat, bakat, dan pengetahuan. Nah, saya pikir kegiatan-kegiatan inilah yang memberi jalan ya pada saya untuk menekuni aktivitas pendidikan dan sosial. Aktivitas pendidikan dan sosial. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Yogyakarta, YIN Sunan Kalijaga, jurusan Akidah Filsafat. Dan akhirnya kemudian bisa menyelesaikan dengan baik. S2 saya juga di perguruan tinggi yang sama. Pada waktu itu sudah menjadi WIN ya, WIN. Jadi WIN. Ya, itu jurusan negeri. Apa S2-nya? S2-nya itu agama dan filsafat. Agama dan filsafat ya, tentang lagi-lagi tentang dunia filsafat ya. Tetapi saya konsentrasinya adalah hubungan antar agama dengan menulis agama sipil Robert dan Bella. Kebetulan di memang tesisnya itu Pak ya? Iya, tesis dan dibukukan oleh sebuah penerbit tantrik. Dan menurut saya itu juga merupakan pengalaman penting sebab menulis itu bukan hanya memilih tapi juga apa yang kita tulis itu mempengaruhi cara kita melihat dunia dan kenyataan. Kebetulan yang mempengaruhi saya menulis Robert and Bella itu sebenarnya Robert Titale, seorang profesor dari Indonesia bagian timur ya. Kebetulan beliau mengajar kami di Sunan Kalijaga. Jadi sedikit banyak apa yang dipikirkan oleh Robert and Bella juga mewarnai ya perjalanan hidup saya sebagai pribadi ya tentu saja ya. Karena ada pengalaman personal yang menurut saya sangat menyentuh ketika saya memberikan surat permohonan kepada beliau untuk menulis tesis tentang pemikiran Robert and Bella. Robert and Bella. Ya, beliau menjawab di email ya, surat elektronik, saya akan melakukan apapun yang kamu mau. Jadi betul-betul simpati ya, dengan orang yang baru menyapa ya, dan tidak kenal secara langsung. Saya pikir di itu elektronik saja. Iya, saya pikir itu adalah contoh dosen yang baik ya. Betul. Jadi ketika ada orang yang kebetulan memerlukan bantuannya, dia dengan sangat cepat merespon, ini baik. Dan ini yang menuntun saya lebih jauh untuk membaca pikiran-pikiran Robert and Bella. Tidak hanya soal agama sipil, tapi juga tentang lewat hidupnya, gimana dia menjadi dosen, bagaimana dia memilih garis politik dan semacamnya. Itu juga banyak mempengaruhi saya dalam melihat kenyataan sehari-hari. Nah, tadi Pak Syahidah pernah bercerita sebelum kita lanjut ke gagasan dan aktivitas Pak Ahmad Syahidah, waktu di Pondok Pesantren An-Nukoyah Guluk-Guluk Madura ya, Pak Syahidah pernah ikut pendalaman bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, tapi ini baru bagi saya pribadi sebagai mahasiswanya dulu. Pak Syahidah ini kan skillnya bahasa Inggris. Ternyata dulu pernah belajar bahasa Arab Pak itu. Oh, gimana? Bisa diceritakan mungkin gimana? Saya ikut kursus ini bukan semata-mata pengembangan bahasa Arab sebenarnya, tapi juga organisasinya. Karena kebetulan Kiai Musin Amir Ilyas itu juga adalah organisator yang baik. Jadi kami mengelola kelas, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif ya. Jadi kegiatan bahasa Arab itu tidak hanya melulu pembelajaran di kelas, tapi juga drama misalnya. Jadi ada persembahan drama dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti Pak Ahmad Syahidah dulu pernah aktif berbahasa Arab juga ya? Iya, di kursus ini ya. Kursus. Dan itu yang kemudian menyebabkan kami secara pengetahuan ya, dekat dengan Turos ya. Karena bagaimanapun juga santri harus menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan itu juga membantu saya waktu menyelesaikan S3 sebab saya menulis pemikiran isu-isu tetapi terkait dengan tafsir dalam tanda kutip ya. Karena sebelum saya mengkaji
semantiknya Izuzu, saya juga harus membaca banyak tafsir Al-Quran, ya dari Ibnu Abbas misalnya, yang tafsirnya 13 jilid itu, yang jelas itu berbahasa Arab. Artinya membantu saya untuk menyelesaikan bab ketiga terkait dengan tafsir dalam di disertasi. Berarti sangat bermanfaat sekali waktu masih di pesantren. Kita jangan pernah membatasi untuk ngambil ini, ngambil jurusan ini, mungkin gitu ya Pak Said. Ya, karena sebenarnya kalau kita memang mau menjadi pengajar ya, dua kemampuan dasar ini perlu dimiliki ya, kemampuan bahasa Arab, karena kita harus punya akses ke turoth, dan kemampuan bahasa Inggris karena kita harus berkomunikasi dengan orang-orang luar yang kebetulan mereka juga menaruh perhatian yang sama terhadap kajian keislaman. Kajian keislaman, betul. Berarti itu salah satu pengalaman Bapak Ahmad Saida ketika belajar di pondok pesantren. Ada hal lain mungkin yang menarik yang tidak bisa dilupakan, kenangan atau pengalaman di pondok pesantren yang bisa diceritakan ke penonton mungkin Mas Saida? Oh iya, saya selalu mengunggah foto yang sering saya tunjukkan kepada teman-teman di Facebook itu. Tidak banyak foto yang kami miliki ya. Salah satunya adalah ketika kami berfoto bersama, saya pegang tasbih, teman saya pegang kitab Itu nilai apa yang ingin disampaikan? Pertama adalah bahwa kami dididik untuk beribadah ya secara disiplin. Yang pertama, yang kedua kita harus dekat dengan kitab karena itu tradisi. Tapi lebih jauh dari itu adalah ternyata disiplin yang ditanamkan itu sampai sekarang itu tetap terawat dengan baik. Dan mungkin yang saya sering rasakan adalah tidur yang sebentar, yang 15 menit itu ya, itu betul-betul sangat berkualitas ya. Jadi kami betul-betul dididik untuk menghargai waktu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, pengalaman paling menarik menurut saya dan sering saya ulang-ulang pada para mahasiswa adalah saya punya pengalaman diajar oleh seorang ustadz ya, Abdul Mukir Arif ya. Beliau masuk kelas melihat keadaan kocar-kacir, kotor. Silakan beliau. Akhirnya beliau masuk, pelajaran selesai. Artinya apa? Bahwa praktik itu penting, amali. Jadi tidak hanya pelajaran membersihkan kelas. Iya. Mungkin ini dianggap sederhana, tapi bagi saya ini pikiran besar sebenarnya, bahwa ilmu itu untuk bakti ya, ilmu itu untuk dilakukan. Kalau sekadar teori bukan amali, maka seperti yang dikatakan Aristoteles, pendidikan itu untuk tindakan bukan untuk pengetahuan. Nah, inilah titik temu antara tradisi barat dan tradisi kita, bahwa apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Dan itu sudah didapat Bapak Ahmad Saida ketika masih di pesantren dulu? Iya, pesantren. Dan pengalaman lain adalah kesederhanaan. Ya. Tentu saja tanpa kemudian kita tidak cukup makan ya dalam karena ada kesan bahwa dengan hidup prihatin ya kita akan bisa belajar dengan baik, padahal itu yang tidak diajarkan sebenarnya ya. Makan tetap ya harus dipenuhi ya, meskipun dengan lauk sederhana misalnya menggunakan tempat makan bersama. Saya pikir itu adalah pengalaman ya yang menurut saya sangat menyentuh hingga ke hari ini. Dan yang menjadi kebiasaan lain adalah bangun tengah malam ya. Dan itu dilakukan di banyak pondok hingga ke hari ini. Artinya bahwa kebiasaan untuk memenangkan jiwa, kan sebenarnya tubuh itu malas ya. Ketika ada bangun dalam keadaan susah ya sebenarnya bangun malam, dan kita berhasil melewatinya, sebenarnya kita telah melawan tubuh yang malas dan memenangkan jiwa yang bisa bikin tenang. Oleh karena itu kebiasaan itu menjadi hal yang biasa ya di pondok santri dan hingga ke hari ini dibawa. Makanya hal seperti ini saya sampaikan bukan kemudian untuk pamer bahwa kami bangun tengah malam. Itu kebiasaan yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya, tapi nilainya adalah bahwa kita harus mengalahkan tubuh yang malas. Yang kedua adalah pikiran kita yang harus mengatur tubuh. Jadi pesannya di situ sebenarnya. Nah, soal bahwa ada orang punya pengalaman batin yang sangat khusus ya. Kemudian ada orang yang mendapatkan pencerahan di situ, itu kan personal ya. Personal. Nah, saya kira seorang pendidik kan juga memang harus menyampaikan. Iya, betul ya. Jadi saya hanya melihatnya pesannya adalah
bahwa kita harus mempunyai tujuan dalam hidup, dan dengan cara mengatur jam tubuh kita, maka sebenarnya kita telah melihat hidup jauh lebih utuh. Betul. Jadi sangat menarik sekali bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton channel ini. Jangan pernah ragu untuk mengirim putra-putrinya sampean ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu bukan hanya belajar kognitif saja, tapi kecerdasan hati sama jiwa juga ditanamkan di sana. Lebih-lebih proses pendidikan bukan hanya berhitung jam, tapi 24 jam. 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Salah satunya sebagaimana sudah diceritakan oleh Bapak Ahmad Syahida ini. Nah, lanjut mungkin tentang pengalaman belajar Pak Ahmad Syahida. Tadi kan S1-nya di Jogja, S2-nya di Jogja lagi dengan jurusan perbandingan agama ya? Iya, hubungan antaragama. Nah, terus S3-nya lanjut di mana Pak Syahida? Saya melanjutkan ke Malaysia. Oh, di Malaysia ya? Ke luar negeri ya? Itu gimana? Dapat beasiswa, keinginan sendiri atau kebetulan Pak? Dapat beasiswa dari UIN ya, tempat saya berhikmah dulu. Yang itu sebenarnya dana hibah dari IDB, Islamic Development Bank. Dana itu digunakan untuk pengembangan SDM dan pembangunan kampus. Nah, sebenarnya ke Malaysia itu adalah titik tujuan utama, tetapi saya mendapatkan pembimbing itu malah di Universitas Sains Malaysia. Jadi bukan tujuan yang saya inginkan ya. Ke Malaysia iya, tetapi saya tidak tahu kemana karena waktu itu belum punya informasi yang cukup tentang. Tidak seperti sekarang lah. Waktu itu. Kebetulan ada teman saya yang sangat baik, Muhammad Nur Ikhwan. Beliau sedang menyelesaikan studinya di Belanda dan bertemu dengan salah seorang profesor dari USM ya, Universitas Malaysia, yang menyarankan saya untuk mengambil di sana di bawah bimbingan Prof. Waktu itu Prof. Madia masih ya, asisten profesor, sekarang profesor penuh almarhumah Prof. Zalan Murais ya. Di Malaysia ya? Ya, kebetulan beliau adalah anak didik dari Syed Hussein Nas di University of Washington di Amerika. Jadi beliau memang punya kemampuan ya untuk bisa membimbing kami menjadi mahasiswa yang berdedikasi terhadap pengetahuannya. Berarti waktu itu ngambil jurusan apa Pak Ahmad Syahida? Saya di sana disebut tamadun dan falsafah, peradaban dan filsafat ya. Berapa tahun pernah ada di Malaysia Pak Syahida? Saya menyelesaikan menyelesaikan kuliah itu selama 4 tahun. 4 tahun. Kemudian sambil menunggu 5 tahun ya selesai. Dan setelah itu saya menjadi peneliti di postdoc di sana ya selama setahun. Artinya saya 6 tahun di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Nah, setelah itu kemudian saya mengajar di Universitas Utara Malaysia. Sudah lulus S3-nya ya? Iya, setelah S3. Langsung direkrut jadi tenaga pengajar di sana? Ada teman baik saya, dan sampai sekarang masih berhubungan dengan baik ya, berkomunikasi dengan baik. Prof. Madia Muhammad Jalani, Muhammad Yusuf. Jadi beliau memberitahu saya ada peluang untuk mengajar, tapi tetap melalui proses administratif dan wawancara. Dan alhamdulillah setelah lolos kami keluarga ya pindah ke Kedah, 2 jam dari Pulau Pinang. Saya mengajar di sana 8 tahun. Saya pikir itu waktu yang cukup untuk bisa mengenal lebih dekat tentang suasana akademik di Malaysia. Ya. Dan menurut saya tidak ada salahnya kita juga belajar kepada negara jiran bagaimana mengelola pendidikan ya, membina hubungan baik antar sama kolega. Saya pikir itu juga pengalaman-pengalaman yang unik dan menarik selama di sana. Kira-kira pengalaman Bapak Ahmad Syahida ketika menjadi tenaga pendidikan di kampus ternama di Malaysia, hal apa mungkin yang perlu kita pelajari dari negeri jiran? Sebab dulu konon katanya sih mereka belajar ke Indonesia, tapi sekarang nyatanya, gimana Pak? Ya, kesan itu memang ada tahun 70-an banyak guru kita mengajar di sana, sekolah menengah atas, karena memang diperlukan untuk mengajar bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebenarnya ya di sana. Karena sebelum itu bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris di Malaysia. Di Malaysia. Dan ada banyak ya, ada lah sebagian dosen yang juga awal-awal ya mengajar di Universitas Kebangsaan Malaysia, karena universitas ini memang untuk pengembangan keilmuan dalam bahasa nasionalnya. Ya, tidak dalam bahasa Inggris. Sebab sebelum itu
mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu rata-rata Ya. dosen di sana dan mahasiswa di sana bagus bahasa Inggrisnya, karena itu digunakan. Bahasa sehari-hari ya. Bahasa sehari. Dan sampai sekarang saya pikir memang penggunaan bahasa itu relatif ya, Ya. lebih sering digunakan. Karena banyak perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa asing yang latar belakangnya beda ya, dari Asia Tengah, kemudian Afrika, Ya. dan Arab ya paling banyak. Mereka menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Menggunakan bahasa internasional ya. Iya, bahkan tukang sayur pun bisa ya Sudah untuk percakapan ahli berbahasa ya. Inggris. Iya, di sekitar kampus. Yang kedua adalah dosen di sana fokus kepada apa yang dikerjakan. Fokus Jadi sebagai pengajar, mereka hanya menjadi pengajar dengan memenuhi tridharma seperti yang dilakukan di kita ya. Kita. Tetapi tanpa menafikan bahwa pengabdian itu punya pengertian yang luas. Tetapi kalau kemudian dosen menghabiskan banyak waktu untuk organisasi di luar, kan itu juga mengganggu ya. Saya pikir. Betul. Tidak. Nah, yang perlu saya juga sampaikan, selama proses pembimbingan dengan Profesor Jalan Muris, saya tidak pernah ketika memohon untuk bertemu bimbingan, beliau tidak ada di kampus. Hanya sekali ketika beliau presentasi di Brunei. Berarti Nah, seringkali saya ketika Prof bisa jumpa ya untuk penyeliaan ya, di sana supervision itu penyeliaan. Oh ya, Ahmad, dia panggil saya Ahmad. 5 atau 10 menit saya sedang di jalan. Atau kalau ada di kantor ya udah ya, saya ada di pejabat. Pejabat itu kantor ya. Jadi bimbingan tuh berjalan lancar ya, tidak ada gangguan. Dan itulah mengapa kemudian bisa selesai tepat waktu ya, bisa dikatakan seperti itu, 4 tahun. Kemudian yang menurut saya yang paling penting adalah profesor di sana juga menganggap kami ini keluarga. keluarga. Ya, jadi bukan hanya sebagai mahasiswa. Iya, mahasiswa. Yang teman saya dari Jakarta itu malah pembimbingnya yang jemput ke bandara. Menjemput mahasiswa. Iya, karena beliau laki, yang bimbingannya laki kan. Kalau profesor saya kan perempuan. Kan gak enak ya. Gitu. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi hubungan-hubungan itu sangat emosional dan dekat. Berarti tidak ada pembatas antara mahasiswa dengan dosen. Dosen iya, kan agak aneh ya. Nah ini catatan Ya. ini bagi profesi dosen terutama yang ada di Indonesia. Seharusnya mungkin ya tidak ada pembatas antara dosen dan mahasiswa. Sehingga teman-teman mahasiswa itu bimbingan ngerasa enak karena bersama teman. Iya betul, seharusnya begitu. Artinya ada keberanian untuk bersuara, berbeda mungkin. Tapi kan tetap otoritas ada di pembimbing. Tetapi saya pikir dengan hubungan emosional seperti ini akan lebih merasa nyaman ya. Betul. Ya itu. Jadi kenangan-kenangan itu banyak sebenarnya di sana yang mungkin yang sebelumnya saya tidak dapatkan di sini, didapatkan di sana. Misalnya ini kan soal waktu ya, bukan kemudian kita tidak punya, tapi juga soal kesempatan. Tapi yang paling penting adalah karena kultur kita sama ya, alam Melayu, ya banyaklah kesamaannya. Tapi selalu kita mengatakan bahwa mereka maju karena di bawah jajahan Inggris. Itu sebenarnya keliru saya pikir ya. Oh, berarti yang benar gimana menurut Pak Mas itu? Ya menurut saya adalah apa yang mereka tulis mereka itu kerjakan itu sebenarnya ya. Jadi bukan karena mereka dijajah Inggris kemudian disiplin. Iya, sebab Belanda itu juga bagus sebenarnya juga ya. Disiplin ya. Juga disiplin ya kalau soal disiplin. Kalau kesadaran pendidikan gimana orang Malaysia Pak Mas? Nah, kebetulan orang Malaysia itu menurut suatu survei itu diantara guru yang paling baik di dunia ya. Salah satu guru yang terbaik di dunia. Iya, di dunia. Artinya survei baru-baru ini. Dan indeks dalam banyak hal memang Malaysia lebih baik dibandingkan kita ya. Times Higher Education itu menempatkan perguruan tinggi Malaysia jauh di atas kita ya. Tetapi saya pikir ini adalah soal pemeringkatan ya. Soal yang variabelnya memang dibuat oleh mereka yang buat peringkat. Tapi kalau kita mau belajar dari semangatnya, saya pikir memang tidak ada salahnya kita juga belajar pada mereka, dan pada waktu yang bersama mereka juga belajar kepada kita ya. Karena bagaimanapun juga dengan saling mengisi ya, ya pendidikan kita akan jauh lebih baik dibandingkan kemudian kita bersaing. Karena persaingan itu kan soal kalah dan menang, padahal pendidikan soal kita ingin mengubah karakter ya. Soal kualitas ya. Ya, mutu itu lebih terkait dengan bagaimana kita menyikapi hidup. Makanya di sana ya juga punya tantangan yang sama, sebab minat baca itu ya mungkin karena generasi baru ini sering terdistraksi oleh media sosial ya. Perpustakaan itu ramai kalau
mau dekat ujian misalnya. Mau dekat Iya, itu di mana-mana sebenarnya ya. Apalagi kemudian generasi baru sekarang itu memegang telepon pintar. Ya. Kan notifikasi itu mengganggu. Betul. Oleh karena itu saya di kelas itu mendorong mereka untuk mempunyai buku teks. Di sini mendorong mahasiswa meskipun saya punya versi PDF misalnya, saya masih mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku teks. Bukan wajib, tetapi pesannya adalah Anda kalau membaca buku teks itu tidak mudah terdistraksi oleh notifikasi. Betul. Ya. Yang kedua, kita berinteraksi dengan buku secara penuh ya. Kalau melalui PDF yang dibaca terus ada notifikasi kan pindah haluan. Nah ini fokus sama konsentrasinya. Iya. Jadi saya selalu menekankan sebenarnya kepada para mahasiswa tidak hanya bidang pendidikan, bidang lain kata kuncinya fokus. Saya ingin menjelaskan mungkin perlu didengar oleh rekan-rekan ya Bapak Ibu. Ada buku bagus yang kecil saya beli di bandara di Kuala Lumpur itu judulnya Fokus ya. Apa itu artinya? Ya harus fokus. Jadi dalam hal apa saja kita harus memberikan perhatian kepada apa yang kita lakukan. Nah, multitasking, misalnya mengerjakan banyak hal dalam satu kesempatan itu mungkin bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Tetapi kalau tidak kita memfokuskan pada apa yang kita lakukan, maka alih-alih kita menyelesaikan, ya, yang lain juga tidak bisa diselesaikan. Jadi kita tidak bisa semua. Mungkin kita mengerjakan banyak hal, tapi tidak terlalu banyak yang dikerjakan. Mending sedikit atau satu, tapi kita fokus. Iya. Dan itu juga pengajaran kepada saya sebenarnya, bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya berasal dari fokus berapa jam selesai dan hasilnya nampak. Misalnya tadi pagi saya menulis sebuah artikel untuk Jawa Pos besok, kalau dimuat tentang meramal politik jiran. Saya sekali duduk selesai ujian, penulisan, selesai ya, tanpa kemudian pegang HP, jadi hanya fokus ke notebook ya, ke laptop ya, dan selesai. Mungkin ini pesan ya kepada teman-teman untuk sejenak ya meletakkan telepon pintarnya. Gadget lah ya. Iya, wah itu gawai itu memang mengganggu ya. Betul. Jadi sangat menarik sekali teman-teman, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan sampai pengalaman beliau belajar dari Pulau Garam sampai ke kota pendidikan di Jogja, sampai beliau ditakdirkan pernah belajar di negeri jiran Malaysia, sampai pernah hidup di sana. Berarti sekitaran 6 sampai sama 8 tahun Pak Mas Said. Iya, hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Dan mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan bagaimana logat bahasa beliau sudah tidak seperti orang Madura. Padahal orang Madura ini. Saya mungkin Pak Said. Iya, saya. Karena keterbatasan waktu teman-teman, kita akan lanjut diskusi ini. Kita akan fokus tentang pembahasan profesi dan gagasan beliau. Tadi sudah juga disampaikan bahwa beliau ini adalah seorang pendidik, dan lebih dari itu beliau adalah seorang penggagas dan penulis beberapa artikel dan buku. Tentunya dari beberapa gagasan dan opini yang beliau pernah sampaikan, ada beberapa gagasan mungkin yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut setelah yang pesan-pesan berikut. Ini ada Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Jangan lupa bagi Anda yang baru tonton, like, subscribe, dan komen, serta berikan komentar terbaik. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Teman-teman tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bintang tamu spesial kita Bapak Ahmad Syahidah Pihadi tadi sudah banyak bercerita tentang pengalaman hidup beliau, latar belakang, serta pernah beliau juga beberapa tahun sampai 10 tahun lebih hidup dan menjadi tenaga pendidik di negeri jiran, tepatnya di Malaysia. Sekarang kita ingin tahu profesi beliau sebagai apa. Monggo Pak Syahidah. Nah, terima kasih Pak Zainul. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya cerita tentang
pengalaman belajar. Nah, sekarang ada hal yang menarik untuk saya berikan kepada para pemirsa tentang profesi saya sebagai dosen. Sebenarnya saya bercita-cita jadi pengajar itu sejak aliyah. Ya, sejak aliyah di pondok sudah jadi pengajar ya? Wah. Enggak, bercita-cita. Oh, bercita-cita ingin jadi pengajar di madrasah aliyah. Jadi dosen. Oh, jadi karena dosen. waktu itu di pondok itu ada institut yang jurusannya 2, syariah dan tarbiyah. Kebetulan pengajarnya itu dari YN Surabaya waktu itu. Sekarang jadi Winsa ya. Winsa. Ya. Jadi ketika ada pengumuman bahwa dosen dari Surabaya datang ya, Prof. Syaiful Hadi Purnomo itu, wah asik juga ya jadi dosen gitu ya. Sudah terbentuk sejak aliyah. Iya. Dan guru-guru saya yang kebetulan mengajar di aliyah itu adalah mahasiswa di STISA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah dan Tarbiyah dan Stita waktu itu. Mereka orang-orang yang juga mewarnai cara berpikir saya hingga ke hari ini. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa impian itu menjadi kenyataan. Dan singkat cerita, saya pernah mengajar di UIN Sunan Kalijaga, pernah di UM, dan sekarang dosen tetap di Unuja. Ini merupakan pengalaman panjang menjadi guru bagi para mahasiswa, tetapi saya tidak menyebutnya guru sebenarnya atau dosen. Saya lebih memposisikan diri sebagai teman. Teman bagi mahasiswa ya? Saya menganut Paulo Freire ya, Freirean, pemikir pedagogi yang menempatkan subjek objek itu setara. Jadi bukan subjek objek tapi subjek dan subjek. Subjek dan subjek ya, sama-sama punya peran. Ya, sama peran. Oleh karena itu saya mendorong mahasiswa untuk berdiri sama, tinggi dan duduk sama rendah. Dan komitmen menjadi dosen juga tidak hanya sebatas di kelas ya. Kita membangun komunikasi dengan mahasiswa di luar melalui media sosial juga ya. Oleh karena itu mengapa kemudian Instagram saya itu kan isinya tentang buku yang saya baca. Sebenarnya ini mungkin informasi yang untuk pertama kali saya sampaikan ke media sosial adalah cara saya untuk menarik perhatian mahasiswa sebenarnya. Melalui Instagram ya? Iya, bahwa buku-buku yang dibaca itu cara kita membuka jendela dunia. Kalau mereka tidak membaca, maka jendelanya nggak dibuka, tertutup, hidupnya pengap. Ya, secara kiasannya begitu ya. Nah, menjadi dosen bukan hanya sekadar mengajar ya, tetapi juga belajar. Saya juga sering mendengar apa yang dikatakan mahasiswa, rekan-rekan yang lain. Jadi panggilan jiwa itu bukan semata-mata pekerjaan dalam pengertian profesi, tapi juga bagi saya itu adalah bakti ya. Jadi pengabdian yang jauh lebih luas pengertiannya menurut saya. Oleh karena itu saya tidak membatasi kelas, karena bagi saya kelas itu penjara. Saya minta mahasiswa untuk juga berkiprah di masyarakat. Apalagi pesan Kiai Zaini Munim ya, bahwa santri itu harus terjun ke masyarakat ya. Harus terjun ke masyarakat. Ya, artinya ya dosen juga sebenarnya ya, dengan bentuk yang berbeda ya. Yang berbeda. Bagi saya ketika sebagai pengajar kami ke Desa Batur misalnya melaksanakan KKN itu bukan hanya sekedar formalitas untuk mengisi administrasi, tetapi itu adalah bakti yang bisa diukur, kemudian dijadikan desa binaan misalnya. Malah setelah pandemi saya berharap KKN itu dibuka kembali ya, tidak di dalam, sebab saya punya impian bahwa Desa Batur dulu yang kami tempat KKN itu akan dibangun perpustakaan mini untuk desa. Perpustakaan desa lah. Iya, perpustakaan desa lah ya, tapi mini ya. Sebab saya prihatin ketika bicara dengan Tarik ya, sekretaris desa. Anak-anak Pak sekarang tidak bermain bola menggunakan kaki, menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Ya. Kami punya halaman untuk bermain, lapangan lah ya. Tapi mereka tidak bermain. Nah, inilah yang kemudian menantang saya, gimana mereka juga tergerak untuk masuk ke dunia literasi. Tentu ini tantangan ya bagi mahasiswa dan dosen agar anak-anak mau membaca, remaja mau membaca. Dan membaca yang paling bagus adalah membaca buku sebenarnya ya. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan sejak awal itu adalah tidak ada gangguan untuk terdistraksi. Fokus ya? Ya, fokus itu kuncinya.
Jadi dosen itu adalah pekerjaan seperti pekerjaan yang lain sebenarnya ya, kalau dari segi profesi. Tapi panggilan jiwanya itu mungkin berbeda-beda. Ya, saya ingin melihat bahwa mahasiswa itu tidak hanya menghabiskan 1,5 jam dengan saya, tapi ada komunikasi lebih jauh, bagaimana mereka bisa membangun dunianya. Ya, artinya secara sederhana, apa yang saya inginkan bertemu dengan keinginan Anda dan kita bangun bersama. Bangun bersama. Itu, ya. Baru ada komunikasi ya. Iya, dan ada hal yang sederhana yang selalu saya sampaikan. Misalnya ketika mengajar living Quran sekarang, saya minta mereka menulis tentang kebiasaan apa yang ada di masyarakat terkait dengan Al-Quran yang perlu diceritakan. Itu sebenarnya ingin menjadikan mata kuliah itu relevan dengan kehidupan di masyarakatnya. Kalau apa yang kita bahas di sekolah itu tidak dikerjakan di rumah, berarti ada yang salah dengan pendidikan. Ada yang salah. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sebuah lembaga pendidikan ingin mencetak banyak orang yang alim misalnya, padahal masjid itu hanya perlu 1 orang pengkhotbah, maka kita mengalami surplus ya pengkhotbah ya, tetapi hanya 1-2 orang ya. Betul. Nah, jadi seperti juga moto Nur Jadid, tidak hanya ulama tapi juga profesional kan ya. Profesional. Artinya menjadi orang baik itu tidak berprofesi sebagai pengkhotbah, tapi bekerja untuk kemaslahatan orang lain itu juga orang baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan posisi saya sebagai pengajar itu bisa mewarnai cara insan akademik ya. Cerita akademika lah bahasa kita ya, untuk mengubah kita melihat kenyataan. Jadi yang bentuk kenyataan itu kita, bukan ada sebuah kekuatan besar, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Ya. Karena apa? Kalau kekuasaan itu yang menentukan hidup kita, maka kita menjadi skrup dari mesin besar. Iya. Iya, betul. Tidak ada inisiatif. Padahal menurut saya suka Freire. Kenapa? Karena itu relevan dengan kehidupan kita. Sebuah pendidikan yang berhasil adalah ketika mahasiswa saya berhasil membangun karakter. Yang kedua, dia bisa menghidupkan lingkungannya menjadi tempat mereka bekerja dengan baik. Nah, tantangan di sini kan pertanian, maka kita harus peduli dengan pertanian. Kalau misalnya sebelum, ya menurut saya, pandangan saya, kita ingin dekat dengan masyarakat, maka apa yang kita ajarkan itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Nah, itu pendidikan yang autentik. Tanpa menafikan bahwa nanti ada yang bekerja di PLTU misalnya. Dan itu perlu keterampilan khusus memang ya. Tapi kan seberapa banyak, karena mesin hanya menyerap sedikit pekerja. Kalau petani ya, nah petani kita. Iya, artinya kalau kita ingin jujur melihat kenyataan, sebenarnya kita masih perlu pekerjaan yang menyerap banyak tenaga ya, bukan intensif modal tapi intensif kerja. Iya kan? Kalau intensif modal, beli mesin yang besar, ya perlu sedikit pekerja, maka akan banyak orang yang tidak bekerja. Dan itu tidak baik bagi kehidupan masyarakatnya. Akan terjadi eksodus besar-besaran. Mereka akan ya pergi dari kampung halamannya, kira-kira begitu ya. Jadi saya melihat ke depan itu, mari kita benahi cara kita melihat masyarakat. Maka institusi pendidikan yang harus berubah. Ya, termasuk kemudian melihat pendidikan itu semata-mata anak harus belajar dalam pengertian formal, kemudian bukan menafikan sumbangan yang lama, tetapi yang lama itu perlu dilihat kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan zamannya. Tetapi yang bentuk zaman ya kita bukan menjadi pekerja dari sebuah modal yang besar ya. Tidak seperti itu cara melihatnya, menurut saya ya. Dan itu mungkin gagasannya Bapak Ahmad Syahidah ya terhadap dunia pendidikan masa kini lah mungkin ya. Bagaimana pendidikan itu membaca yang dibutuhkan di mana suatu saat nanti mahasiswa itu pulang ke masyarakat di sana. Iya, betul. Dan saya melihat bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi mesin itu alat. Jangan kemudian alat itu yang kemudian menjadikan kita itu mesinnya, kan aneh ya. Sehingga seluruh kegiatan kita itu ritme iramanya menyesuaikan dengan keinginan-keinginan mesin. Padahal kita yang menentukan. Oleh karena itu saya sangat prihatin kalau kemudian pendidikan itu tidak mengajar manusia untuk istirahat ya, dari godaan-godaan di luar dirinya. Apakah gawai, kemudian hiburan. Ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang mendorong manusianya di situ untuk refleksi misalnya.
Filsafat ada di situ, pemikiran kritis ada di situ, tasawuf ada di situ. Dimana manusia cukup dengan dirinya, dia tidak perlu dari luar sebenarnya. Sebab ketenangan batin itu akan tercermin dari perilaku zahir lahirnya, kan begitu. Nah, pendidikan saya ingin melihatnya di situ. Sebab bukan pendidikan kalau tidak ada keseimbangan antara pikiran dan hati. Antara pikiran dan hati. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian saya menggunakan media misalnya untuk menyampaikan gagasan ya? Itu sebenarnya juga ingin menantang mahasiswa saya bahwa luangkan waktu untuk menulis, karena menulis itu cara kita membaca yang lebih baik. Betul. Kalau hanya sekadar membaca, kita tidak berjarak dengan apa yang kita baca, tapi ketika menulis kita berjarak dengan apa yang kita pahami dari tulisan itu. Jadi menulis itu adalah pikiran kita sebenarnya, menerjemahkan dari bacaan. Menjadi sebuah tulisan, Pak, ya? Iya, sebagai tulisan. Betul. Dan dengan menetapkan seminggu sekali misalnya untuk sebuah surat kabar di Madura, menulis falsafah harian, itu sebenarnya jangan memotret keseharian ini direfleksikan kan menjadi bacaan. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat personal, pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Tetapi itu bisa menjadi cermin bagi orang lain di jauh sana, karena pola hidup manusia kan sama, pemenuhan lahir batin. Secara umum begitu memang. Secara begitu ya. Kemudian ekspresi kulturalnya beda. Ya, itu tidak jadi masalah, itu kan pilihannya subjektif. Ya. Kemudian itu tergantung habitus. Kembali ke passionnya masing-masing. Iya. Oleh karena itu kenapa tulisan saya terakhir misalnya di Falsafah Harian, ketika saya bicara tentang ketenangan, kenapa orang sih sering gundah gulana, galau? Ya. Pasti kegalauan itu berangkat dari sebuah objek. Ya. Saya galau karena saya tidak sama dengan orang lain. Orang lain memiliki ini kan objek. Ya, betul. Padahal filsafat mengajari kita harus menjadi diri sendiri. Kenapa harus menjadi orang lain? Kenapa harus jadi orang lain? Ketika kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain, kan kita menjadi orang lain sebenarnya. Iya. Nah, oleh karena itu ketenangan itu ya, apakah safe, Ya. itu yang sebelumnya ya. Tenang itu tumakninah ya. Serenity itu dalam bahasa Inggrisnya. Sebenarnya pengalaman Barat, Melayu, Arab itu sama sebenarnya tenang. Tenang itu bermula dari cara kita melihat kenyataan. Makanya yang diubah itu pola pikirnya. Nah, selama ini yang mengubah pola pikir kita kan media. Media itu punya caranya sendiri untuk menuju kita membeli, menikmati. Betul. Iya. Menarik customer ya. Iya, jadi kita jangan sampai jadi korban. Justru dengan kegiatan seperti ini misalnya, pemuda alas tengah diajak untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka, ya. Tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Ya. Mantap, Itu pendidikan yang sebenarnya. Kalau pendidikan hanya menghasilkan konsumen, ya gagal. Ya, karena mereka tidak berpikir menerima. Nah, bagi saya sebenarnya adalah perubahan itu dimulai dari komunitas-komunitas kecil. Komunitas kecil. Iya. Dorongan-dorongan itu sudah saya dan rekan-rekan pikirkan sebenarnya. Makanya titik-titik perubahan itu bisa dari banyak tempat. Kalau di universitas tidak semua orang itu bekerja di teknik. Kalau anak matan itu yang selawatan itu beda, dia di spiritualitas. Dia punya dunianya, punya lingkungannya sendiri, yang itu memang diperlukan. Ya, ketika kita rutin mengajarkan sesuatu, kan mesin. Maka mengikuti tarikat itu kita itu tidak menjadi mesin, kita menjadi diri sendiri, karena duduk itu adalah melihat ke dalam. Betul. Nah, misalnya di universitas ya, mahasiswa yang beraktivitas dia terkala ya, kan itu mereka belajar di komunitas UKM teman-teman sini, Pak ya. UKM ya, ini salah satu contoh. Saya dukung, kenapa? Mereka bisa membahasakan kerumitan itu dalam bahasa lisan, kemudian bentuk teatrikal, yang itu adalah sama fungsinya seperti khutbah sebenarnya, menyampaikan pesan. Iya, dan itu bisa lebih menarik, sebab tadi di Jumatan orang mengantuk. Ya, tapi karena bahasanya tidak dipahami. Selain tidak dipahami, kadang tidak ada relevan dengan masalah dirinya, atau yang masalah aktual. Makanya ketika teater kala menampilkan soal pemberontakan PKI, ya, tapi sudah ditafsir kembali apa makna komunisme hari ini. Itu jauh lebih menarik karena ada bunyi di situ, ada kata, ada gerakan tubuh. Oleh karena itu, maka sebagai santri, menurut saya kita harus menggunakan banyak media untuk menyampaikan pesan. Ya, dan ini adalah bagian cara kita menyampaikan pesan. Tetapi kan tidak semua orang, karena memang beda ya. Ada orang yang secara visual menangkap pesan, dia bisa menerimanya. Ada yang secara
audio mendengar. Ada yang secara gerakan kinestetik. Dia akan memahami sesuatu kalau dalam bentuk gerakan-gerakan. Nah, cara-cara seperti ini perlu kemudian dipilah ya, kemudian segmennya dipilih. Tuh. Oleh karena itu di kelas ketika saya bicara yang saya timbang adalah bahwa 30 orang itu tidak sama cara mereka menyerap pengetahuan. Berarti kan seorang pendidik, seorang guru atau seorang dosen itu harus punya inovasi, Pak. Iya, betul. Itu kata kuncinya inovasi. Nah, hari ini memang ada data sharing di mana Unuja mendapatkan hibah dari Kemendikbud untuk melaksanakan kegiatan data sharing dengan menggunakan mengundang dua profesor, Profesor Ari ya. Kemudian ada profesor dari Jambi untuk bicarakan pendidikan ya, dari kurikulum, kemudian asesmen. Itu sebenarnya ingin menggugah dosen agar inovatif. Tidak asik dengan dunia lamanya, asik dengan dirinya. Tapi dengan menimbang mahasiswa, kita harus mengubah cara kita menyampaikan karena pesan. setiap waktu masyarakat kita sama pola pikir mahasiswa tentu kan berubah, Pak. Berjarak, iya. Saya pikir bahwa apa yang saya lakukan terbaik, ternyata tidak. Misalnya, kenapa dua mahasiswa ini tidak membawa bolpen dan kertas? Saya menganggapnya dia tidak serius, ternyata tidak. Dia dengan mendengar dia bisa menangkap. Kan ini yang perlu ditanya. Jadi kita jangan menghakimi mahasiswa dengan pengalaman kita, tetapi kita harus empati. Mereka ini siapa, kemudian mau apa, sehingga ada dialog. Nah, kami ingin mewujudkan suasana seperti ini sebenarnya, agar seperti yang saya sampaikan di kelas itu, Anda tidak pelajar sekolah menengah, tapi mahasiswa yang berbeda. Anda punya otoritas untuk menyampaikan gagasannya sendiri. Nah, kalau Anda berpikir Anda mengulang pelajaran seperti di sekolah menengah atau di ibtidaiyah, ya untuk apa kita berada di universitas? Dan yang lebih menarik teman-teman, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Sahida tadi, jadi di Universitas Nurul Jadid itu ada namanya UKM Kala. Ini komunitas teater teman-teman, di mana para pencinta seni di sana mereka berkumpul. Ada seni puisi, ada seni apalagi drama, seni lukis dan macam-macam. Mungkin ini adalah cara mereka menyampaikan sebuah pesan. Betul. Dengan caranya mereka. Ada juga UKM namanya UKM Matan, pencinta torikot. Ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Sahida, sama lah saya kira. Hanya cara-caranya saja yang berbeda. Dan itu mungkin yang perlu dibimbing oleh para dosen sekarang mungkin Pak Sahida ya. Nah, kira-kira apa mungkin pesan-pesan atau harapannya Pak Sahida terhadap para dosen sekarang? Saya kira kan tidak semua dosen pola pikir sama gagasannya sama dengan Pak Sahida gitu. Tetapi kita mempunyai ruang yang satu sama lain saling mendukung. Sebab kepedulian dosen itu memang tidak sama, tapi gambaran besarnya adalah kita ini menjadi fasilitator, memberikan jalan kepada mahasiswa menemukan dirinya. Kalau mahasiswa menemukan dirinya di sebuah kegiatan UKM misalnya, maka dia juga belajar di situ. Tidak hanya belajar di kelas di mana dosen mengampu sebuah mata kuliah. Oleh karena itu, maka ya kita saling berbagi, sebab setiap kita ada kegiatan kan kita juga mengevaluasi secara internal. Juga harus ada laporan yang diberikan, kemudian ada rapat kerja ya, yang setiap tahun itu kan juga adalah cara kita mengevaluasi diri. Jadi dosen terus menerus juga mempunyai kewajiban untuk menilai dirinya. Meskipun kemudian ada penilaian yang diberikan mahasiswa. Tetapi kalau kita geser bahwa menilai orang lain itu atas dasar subjektivitas, maka kita harus menemukan satu yang objektif. Kalau saya menginginkan ini, Anda menginginkan itu tidak akan jalan. Tapi kalau kita menginginkan hal yang sama, mari rawat kesamaan itu. Tetapi saya pikir memang kuncinya adalah bahwa apa yang kita tahu itu yang kita akan lakukan. Maka pengetahuan itu yang dirawat agar nanti menjadi tindakan. Kalau hanya sekadar di kelas kita tidak melaksanakan apa-apa di luar kelas, jangan-jangan memang kita ini mengigau ya, sesuatu yang tidak disadari. Atau bermimpi dalam keadaan tidur. Nah, jadi sia-sia saja. Menarik sekali gagasan sama wawasannya beliau tentang dunia akademik, terutama bagi teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, baik guru, ustadz atau dosen, mungkin bahkan kiai mungkin Pak Sahida ya. Semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu di kampus memang saya melihat hubungan setiap satuan kerja itu berjalan baik karena memang tujuannya sama. Kami tidak mungkin bisa melakukan pertemuan membahas sebuah dokumen misalnya
tanpa pagi hari dibersihkan kantor, tanpa ada orang yang membuatkan kopi. Contoh sederhana ya. Sederhana. Artinya fasilitas tidak mendukung gitu ya. Kemudian misalnya AC-nya mati. Kan sarana itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar karena dia memastikan semua merasa nyaman. Artinya setiap unit itu mempunyai sumbangan yang besar. Ya, untuk terciptanya pendidikan dan selalu yang saya ingat ketika kita melaksanakan ISO itu bahwa mahasiswa itu konsumen. Jadi seluruh kegiatan itu melayani mahasiswa. Ini yang perlu dilakukan oleh kita agar diubah cara lama di mana mahasiswa menjadi dosen. Ya, seharusnya kita memberikan jadwal ya kapan kita bisa bertemu ya secara tetap rutin ya. Rutin, misalnya jadwal bertemu hari ini jam sekian. Atau kemudian kalau mau bertemu melalui SMS atau WhatsApp, itu kan bisa. Ya, jadi mahasiswa itu tidak kemudian mengejar kita karena kita merasa dibutuhkan. Tidak, itu cara berpikir yang keliru sebenarnya. Tidak kemudian bahwa ini sebuah perusahaan yang bersifat bisnis ya, dimana karena konsumennya mahasiswa, mereka membayar SPP, tiba-tiba kita melayani mereka, menyenangkan mereka, dan meluluskan semua dengan mudah, itu juga bukan cara yang baik. Pasti kita akan bersifat objektif ya, mereka juga selalu diberikan pertemuan awal yang ingin mendapatkan nilai A, itu bukan keinginan saya, Anda. Jadi kalau Anda ingin A, maka Anda melakukan kegiatan yang menyebabkan Anda mendapat nilai A. Jadi itulah keinginan ya, setiap orang menyelesaikan kuliahnya di sebuah universitas. Ada yang menarik ini tentang gagasannya Bapak Ahmad Saidah. Jenengan kan berprofesi sebagai dosen, wawasan dan gagasan tentang dunia filsafat, tulis menulis pikiran ya. Tadi Pak Saidah juga menjelaskan tentang pertanian gitu. Ini kayaknya agak sedikit jauh tentang skillnya Pak Saidah ini. Gimana Pak Saidah kalau melihat tentang pertanian ini? Kok menarik kayaknya? Saya sebenarnya apa juga sudah memperdalam tentang gagasan-gagasan pertanian Pak Saidah? Saya tidak melihat rinciannya, tapi melihat gambar besarnya. Gambar besar. Sebagai orang yang dituntut untuk berpikir radikal, kemudian dalam, komprehensif ya, syumulia ya dalam bahasa Arab. Saya melihat hidup itu adalah pemenuhan dua kebutuhan dasar. Ada banyak teori yang bicara tentang kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dengan baik. Ya, jadi pertanian itulah yang memberikan kebutuhan dasar kita. Kalau pertanian kita baik, maka kebutuhan dasar akan bisa dipenuhi dengan baik. Dan ini tidak hanya sekadar bahwa pertanian itu memberikan makan, tapi pertanian itu apakah ramah lingkungan, menyerap banyak tenaga kerja, tidak menimbulkan jejak karbon. Kan ini juga terkait dengan prinsip-prinsip kita, husnul adab ma'allahu ma'al khalq. Bahwa selama ini kata budi pekerti itu sering dikaitkan dengan manusia. Dengan alam itu jarang ya dibicarakan. Seharusnya juga ada ya budi pekerti terhadap alamnya. Nah, ketika kita bicara pertanian, sebenarnya pesannya adalah kalau kita makan padi dari beras lokal, maka jejak karbonnya itu rendah. Kalau kita mengimpor padi dari Vietnam, itu berapa itu jejak karbon itu yang ditinggalkan, dan itu tidak ramah lingkungan, merusak alam, dan mungkin ini yang perlu ditekankan bahwa merusak alam itu adalah tanda khalifah yang tidak baik. Pada pesan Al-Quran kita harus menjadi khalifah yang baik. Nah, pesan-pesan Al-Quran yang tidak utuh ini yang kemudian Quran lebih diseret kepada persoalan-persoalan yang remeh-temeh ya. Pesan Al-Quran hanya untuk kekuasaan politik dalam jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Jadi menurut saya adalah perhatian kepada pertanian. Tentu saya secara pribadi berharap ada tenaga profesional. Tetapi bekerja itu tidak semata-mata produktif menghasilkan banyak. Itu kan berpikir sangat kapitalistik sebenarnya. Kalau kita mau sederhana berpikir bahwa rumah kita alam. Kalau alam tidak dijaga, kita telah membocorkan alam kita sendiri, rumah kita sendiri. Artinya kan tidak masuk akal. Masa rumah kita tinggal itu kemudian bocor? Apakah kita rasa nyaman di situ? Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa misalnya ke depan kalau Universitas Maujadid menimbang untuk buka Fakultas Pertanian, saya pikir itu tidak hanya relevan, tapi juga kita melakukan banyak hal terkait dengan prinsip-prinsip kita sendiri. Menjaga alam itu bukan hanya sekadar kita menanaminya, ihyaul mawad, itu kan konsep fikih lama. Ya, ihyaul mawad. Ya, konsep fikih peradaban mungkin ya ke depan adalah
bahwa tanah mati itu ketika dihidupkan tidak kemudian menghasilkan polusi, ya, penggunaan pencemaran, iya, pupuk yang berlebihan yang membuat tanah majal, kan berarti kita mematikan tanah, bukan ihya bukan umawat. menghidupkan. Iya, sebenarnya. Nah, kita tahulah hal seperti ini. Jadi sebagai pengajar yang mengampu, ya, filsafat, semantik, dan ma'anil Quran, saya melihat pesan-pesan Al-Quran itu etik, ya. Bagaimana menjadi baik, dan menjadi baik itu juga menunjukkan bahwa yang kita makan bukan hanya halal sebenarnya, tapi juga thayyiban. Ini yang halal tidak diperhatikan, ya. Jadi makanan kita itu bukan hanya halal sebenarnya, thayyiban itu kan tidak dipikirkan. Bagus, ya? Iya. Ketika baik makanan itu bukan dia hanya bisa dicerna sebenarnya, tapi proses padi itu gimana sih sebenarnya? Menjadi makanan atau padi atau yang thayyiban. Iya, kan itu yang perlu dipikirkan, karena nanti mungkin sertifikasi halal itu tidak cukup, harus ada thayyiban. Jadi ini melibatkan banyak disiplin sebenarnya, ya. Betul. Dan kita punya misalnya Pak Tir, ahli lingkungan, ya. Dia doktor dalam bidang lingkungan. Hal seperti ini, gagasan tentang pertanian sudah pernah dituangkan dalam bentuk tulisan ke media enggak, Mas? Belum. Oh, belum. Tapi kalau dalam beberapa tulisan saya memang selalu menekankan tentang ramah lingkungan itu, ya. Jadi menekankan bahwa hidup baik itu tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada alam. Ya. Itu tidak hanya karena panggilan ilahi, ya. Panggilan ilahi. Ya, sebab kitab suci kan untuk manusia, maka pesan itu juga bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau boleh tahu Pak Ahmad Syahidah ini kira-kira dalam seminggu atau sebulan ini nulisnya berapa kali Pak Ahmad Syahidah? Sebenarnya saya menetapkan ada target enggak? Mingguan. Oh, mingguan. Ya, untuk surat kabar itu agar selama seminggu saya sudah mengumpulkan bahan misalnya, ya. Ada yang bersifat misalnya tadi itu kan tulisan untuk merespon perkembangan politik baru di Malaysia. Jadi berarti menulis tentang Malaysia. Iya, jadi menulis itu tidak hanya yang bersifat rutin tapi juga respon. Dan sebelum ini memang saya sering merespon isu-isu baru, ya. Dulu di Jawa Pos kalau ada kenaikan BBM saya menulis tentang BBM misalnya. Kalau ada masalah politik Islam saya menulis tentang politik Islam. Jadi itu respon pada peristiwa aktual. Biasanya di media apa yang menampung tulisannya Pak Syahidah? Ya, saya menulis di banyak media baik nasional maupun daerah atau majalah nasional, dan pernah menulis ya isu politik di Kompas, ya. Yang sering tuh di Jawa Pos. Kalau waktu di Malaysia kadang nulis untuk kedaulatan rakyat, itu koran Jogja. Jadi ada banyak koran-koran yang pernah saya kirim tulisan, dan yang cukup banyak adalah Republika. Dan saya berpikir untuk mengumpulkan tulisan itu karena itu menggambarkan pikiran-pikiran saya merespon isu-isu yang terjadi di masyarakat. Berkembang, ya. Ya, kalau sebelumnya kan yang dikumpulkan menjadi tulisan kehendak berkuasa dan kritik filsafat itu kan kumpulan tulisan di Jawa Pos itu. Oh, yang di Republika belum. Yang di Republika. Nah, yang paling saya suka sebenarnya menulis resensi buku. Resensi buku tentang apa biasanya temanya? Terkait dengan minat saya, demokrasi, politik Islam, kemudian media. Dan itu sebenarnya ingin mengajak mahasiswa untuk melakukan hal yang sama, sebab mengulas buku itu cara membaca yang baik. Kalau sekadar membaca, kita tidak pernah mencoba memahami melalui bahasa tulisan, sebab bahasa lisan dan tulisan itu ada jarak. Iya, betul. Iya. Berpikir itu berbeda dengan cara menulis. Cara menulis. Ya. Nah, menulis itu menata pikiran sebenarnya. Ya, menulis itu cara kita menyusun pikiran jauh lebih tertib. Dan itu bisa kita tuh bergulat dengan diri sendiri sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan dunia literasi yang kami juga kembangkan di pondok, karena saya juga bergiat di situ dan menjadi kegiatan rutin sebenarnya di lembaga motivasi Nur Jadid. Ada berapa batch sudah yang kita selenggarakan, ya. Kelas batch pertama, batch kedua. Ini batch kedua belum selesai. Nah, bagi saya literasi itu tidak hanya membaca sebenarnya atau menulis, ya. Sebab itu paling dasar. Literasi yang paling puncak menurut Gordon Wells itu adalah sistemik.
Jadi orang mengubah dirinya dan orang lain. Orang yang membaca, menulis selesai, maka akan terwujud dari karakter. Ya. Dan karakter yang baik, dia bukan ditunjukkan kepada orang lain, tapi mengubah orang lain. Artinya bermanfaat bagi orang. Itu Bermanfaat, puncak dari literasi. Ya, bermanfaat itu kan tahunya. Jadi ada kesalahan. Memang ada. Ya, menurut apa catatan di Kementerian ya. Kan ada berapa literasi macam-macam lah ya, yang terkait dengan dunia apa membaca, menulis. Padahal literasi lebih dari itu. Yang disebut literat ya, orangnya yang punya literasi itu adalah ya orang baik sebenarnya. Orang baik. Kan untuk menjadi baik kan perlu membaca. Ya, kalau tidak mempunyai pengetahuan kita menjadi Berarti baik. puncaknya dari literasi itu adalah kemanfaatan kepada orang lain. Iya, betul. Karena kalau kita bermanfaat kepada orang lain, berarti dia cukup dengan dirinya. Berarti itu sama dengan mutu kita di komunitas pemuda Alas. Iya. Bersama Gimana, tebar manfaat dan maslahat. Nah, itu sudah Musa menggambarkan apa Ya. yang dipikirkan oleh banyak orang. Gitu ya. Nah, hanya kemudian dalam sebuah komunitas itu ada yang bekerja di bidang teknis, ya, ada konsep. Artinya berbagi, tidak semua orang melakukan hal yang sama karena terkait dengan minat, berbagi tugas sama sesuai skill dan kemampuannya masing-masing. Lah kan tergantung manajer, jenengan sebagai manajer kan bisa melihat potensi dari setiap orang dan itu perlu digerakkan. Dan bagi saya sebenarnya literasi juga terkait dengan kecerdasan. Selama ini orang cerdas itu menulis rapornya bagus, angkanya bagus, padahal tidak. Kecerdasan kan banyak. Kalau orang kampung di situ ada yang suka main volley dan dia bagus, berarti dia cerdas secara kinestetik. Ini salah satu contoh bahwa dia ya bermanfaat bagi dirinya, kemudian bagi orang lain. Karena kalau dia bermain volley di kampung kan bermanfaat. Ya, kegiatan desa sehat gitu ya. Mengajak teman-temannya juga olahraga. Jadi selama ini pengertian kecerdasan yang dikaitkan dengan literasi itu bermanfaat untuk kita ulik di sini. Karena orang yang mampu memujuk orang lain itu punya kecerdasan ya intrapersonal dan ekstrapersonal. Ya. Dan itu tidak mungkin dimiliki orang yang kutu buku ya. Dunianya adalah buku. Hanya kutu buku saja. Iya, mungkin dia bisa menulis dengan baik. Kan perlu orang yang punya kemampuan memujuk untuk menyampaikan pesannya. Ya, yang mungkin saja dia menggunakan media karena sanggup dia mengajak orang lain untuk menggunakan media menyampaikan pesan sekutu buku. Ya. Jadi kehadiran orang-orang yang dianggap cerdik, bijaksana, bestari itu perlu orang-orang yang bekerja secara teknis. Menyampaikan pesan dan mengelola ya agar pesan itu enak didengar. Ya halayak mudah paham. Kalau bahasa perguruan tinggi dibawa ke masyarakat ini bahasa apa nih? Itu kesalahan. Karena ibaratkan Rasulullah diutus di Arab sehingga bahasanya belum menggunakan bahasa Arab. Bahasa kaum lah ya. Bahasa kaumnya. Menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini, sudah panjang lebar, gagasannya sangat bagi saya pribadi menarik juga karena kebetulan Bapak Ahmad Saidah sudah kayaknya 2 kali ya pernah berjumpa bersama kami di komunitas pemuda Desa Alas Tengah dan itu menjadi wawasan dan gagasan baru bagi kita untuk selalu bersama sesuai dengan moto bersama tebar manfaat dan maslahat. Sebelum kita lanjut akan memasuki sesi terakhir yaitu tentang pesan dan visi misi beliau tentang kehidupan ini setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih teman-teman tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Kita akan lanjut diskusi sesi terakhir bersama Bapak Ahmad Saidah. Kita ingin tahu ini Bapak Ahmad Saidah gagasannya beliau ya, jenengan kan seperti ini baguslah saya kira. Kira-kira moto hidup sampean ini apa Mas Saidah? Moto saya itu adalah menjadi diri sendiri sebenarnya. Menjadi diri sendiri. Dan sederhana sekali ya. Iya. Kalau menjadi diri sendiri kita tidak risau apa kata orang lain. Sebab kalau menjadi diri sendiri kita tahu kemampuan diri kita. Bisa dicontohkan dalam kehidupan seperti apa menjadi diri sendiri? Kalau orang lain menuju ke arah A ya dan orang lain melihat bahwa A itu adalah yang harus saya ikuti padahal saya tidak mampu, memaksakan diri kan memakan diri namanya. Artinya saya tidak tahu diri. Menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri akhirnya. Jadi jangan mengungkosi apa kata orang lain tentang hidup yang harus saya jalani. Karena berarti kita tidak mengenal diri kita, kita hanya menjadi bayangan ya dari orang yang lain yang pikirkan tentang hidup. Dan saya tekankan kepada ya kebetulan memang
di depan mahasiswa kadang saya sebagai dosen egonya muncul bahwa saya contoh yang baik, padahal tidak. Saya hanya ingin mengajarkan Anda menjadi diri Anda. Makanya saya beri kesempatan Anda untuk bicara, ya, untuk membuka diri apa yang menjadi kerisauan misalnya kalau itu kerisauan. Bukan kemudian saya telah melewati fase itu, setiap orang kan selalu bergelut dengan pikirannya ya. Tetapi dengan tahu diri, mengenal diri sendiri, dan akhirnya menjadi diri sendiri, itu puncak dari mengenal diri kan mengenal Tuhan. Nah itu sebenarnya bisa dikatakan tujuan hampir setiap manusia ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu. Ya. Jadi Pak Zainul telah bisa menangkap pesannya dan mudah-mudahan dengan setiap orang menjadi diri sendiri ya akan nanti bertemu ya. Orang menjadi dirinya akan bertemu dengan orang menjadi dirinya dan itu menjadi komunitas yang bagus. Dan itu mungkin salah satu bagaimana kita bisa hidup bahagia. Iya, betul. Harus menjadi diri sendiri. Iya. Sebab ya saya juga menulis kebahagiaan di kolom falsafah harian itu. Kebahagiaan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari luar itu tidak bisa dinafikan karena kita bersosial. Tapi dari dalam itu menunjukkan bahwa kita telah selesai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita kan kita yang tahu. Yang lebih tahu. Tetapi ketika orang lain turut memberikan daftar apa yang kita butuhkan, nah itu menjadi kecelakaan tuh bagi hidup kita. Karena kita harus memenuhi apa kata orang lain, bukan apa yang kita inginkan. Nah hal seperti ini mungkin perlu dipikirkan ya. Dan bagi saya kita perlu orang-orang yang bisa menyampaikan pesan ini dengan bahasa ya parsimoni ya, bisa dipahami oleh lebih banyak orang. Karena tidak mungkin ya seorang pemikir besar bisa menulis sebuah pesan yang bisa menjangkau lebih banyak orang sekalipun ya pemikir besar. Karena refleksi itu hadir mungkin spontan ya, dari pengalaman yang rumit. Tetapi ketika ada orang-orang ya yang mempunyai masa misalnya mau membuka diri berkomunikasi dengan orang yang bijak bestari itu, maka pesan-pesan baik itu bisa diubah menjadi bahasa halayak. Bahasa halayak. Dan puncak tertinggi dari pengetahuan sebenarnya Pak Zainul adalah ketika semua lapisan masyarakat bisa memahami maknanya. Memahami makna. Karena dia akan membawa pulang makna itu menurut ya lingkungannya, pemahaman dirinya. Kan itu yang perlu diajarkan ke masyarakat. Jadi istilahnya ketika kita sudah pintar, kita sudah paham, kita sudah sadar, bagaimana kita juga mampu menyadarkan dan memintarkan orang lain. Betul. Sebab kalau kepintaran sama kemampuan itu hanya untuk diri kita sendiri, manfaatnya kan nggak ada juga. Iya. Ya, sederhananya saya bilang kepada mahasiswa, di musim liburan Anda harus berjamaah. Betul. Ya, karena itu memberi manfaat kepada orang lain. Itu loh. Dia mahasiswa, kemudian rajin, kan menjadi contoh. Kalau menjadi contoh maka kata-kata Anda akan didengar. Kalau Anda pintar, ada di rumah dan tidak mau terjun ke masyarakat, orang akan melihatnya Anda gagal. Meskipun secara akademik bagus, karena Anda tidak mau menjadi bagian dari masyarakatnya. Ya memang masyarakat bisa menjadi ancaman karena mereka tuntutan banyak. Tapi kalau kita tidak menunjukkan siapa diri kita, mereka tidak akan pernah mengerti. Tapi setidaknya hal-hal yang bisa dilakukan bersama, bisalah dilakukan bersama dengan masyarakat. Menarik sekali. Itu tentang mutu hidup Pak Sahida ya. Nah, ini terakhir Pak Sahida. Pesan-pesan yang perlu Pak Sahida sampaikan ya. Beberapa kata mungkin kepada teman-teman, ini kan channelnya Santri Sarjana. Bagaimana seorang santri atau seorang sarjana yang sudah selesai studi, baik itu di pesantren, perguruan tinggi, ketika pulang ke masyarakat, yang apa yang harus dikerjakan? Ya, saya bisa memahami bahwa beban santri itu berat karena dia akan membawa amanah besar untuk menjadi alim dan soleh. Ketika menjadi sarjana juga begitu, mereka menjadi pintar dan harus bekerja dengan kedudukan yang baik. Betul. Tetapi sebenarnya kesalehan itu sederhana, baik kepada orang lain. Kemudian bekerja itu bermanfaat dan mencukupi dirinya, itu sudah cukup. Artinya menjadi santri sarjana itu semudah kita melakukan apa yang kita lakukan, itu kita mampu. Sehingga hidup itu tertanggungkan. Nah kalau kemudian standarnya yang dipakai adalah yang ideal, apa kata orang lain menjadi santri, kemudian menjadi sarjana, apa kata orang lain tentang sarjana, itu justru membebani. Ya, Sebab kalau kita mau bicara tentang otentisitas keaslian,
orang akan hidup sesuai dengan keasliannya, ya, maksudnya otentik. Itu ketika dia menunjukkan siapa dirinya, apa yang dimiliki, ya. Dan itu yang orang lain tahu. Tapi kalau kita menunjukkan bukan siapa saya, tapi orang lain agak dianggap pintar misalnya atau soleh, kemudian saya menunjukkan sesuatu yang bukan pekerjaan saya, misalnya kita tidak mampu, maka kan dia telah menjadi korban dari mata orang lain. Menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri sendiri. Terima kasih, Itu sangat ya. menarik sekali teman-teman. Jadi ini gagasan dan PR bagi kita semua. Ketika kita pulang ke masyarakat, jadilah diri kita sendiri. Kita adalah santri, kita adalah sarjana. Bagaimana skill dan kemampuan yang sudah kita miliki dan kita dapat dari pesantren dan universitas mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, menggunakan bahasa mereka, jangan menggunakan bahasa kita. Mentang-mentang kita mungkin sudah pintar bahasa Inggris, bahasa Arab, ngomong bahasa Arab sama bahasa Inggris. Gimana orang-orang di desa? Betul. Menarik sekali. Terakhir Pak Syahidah, mungkin ada sepatah dua kata lagi yang perlu disampaikan ke teman-teman penonton. Ya, saya berharap bahwa ruang ini, ya, karena sekarang di era digital, ya, orang menemukan pesan di belantara, ya. Betul. Maka tanpa menafikan channel lain misalnya, ya, saluran lain, saya berharap ini akan menjadi pemantik kita untuk mengerjakan hal-hal baik secara bersama-sama. Ya. Jadi tidak ada orang baik sendirian. Tidak ada orang baik sendirian. Karena kalau dia baik sendirian itu tidak baik. Orang baik bagi saya adalah mampu menunjukkan orang lain untuk menjadi baik. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada sama-sama dan pemuda Alas Tengah juga yang punya inisiatif untuk menyuburkan literasi. Bagi saya ini bagian dari literasi. Terima kasih. Terima kasih, sudah selesai diskusi kita. Kayaknya sudah lebih dari target ini Pak. Tadi perencanaannya cuma 30 sampai 45 menit. Kayaknya sudah nyampe 1 jam. Itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita ada moto nih Pak Syahidah, ya. Nanti kalau saya bilang santri sarjana, kita jawab excellent life. Gitu ya. Bagus, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan barokah. Santri sarjana excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Zainul yang telah memberikan buku ini, karya yang bagus sebab menerjemahkan takrib ke dalam bahasa saja, dan selain itu dalam bentuk nadhoman. Dengan dilakukan tentu saja saja ini akan lebih mudah dipelajari oleh anak-anak dan belajar menjadi menyenangkan. Untuk itu maka buku ini adalah sarana yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak-anak dan remaja. Terima kasih.